Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Holidatunisa dengan NIM 0448107757 dari Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Saya akan menjelaskan bahwa filsafat itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga sekaligus memperkuat ilmu pendidikan supaya tidak sekedar jadi kumpulan teori mengajar saja, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang jelas arahnya, jelas dasarnya, dan juga manfaatnya. Di sini yang pertama itu ada mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Nah, di sini dia akan menegaskan bahwa pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu. Contohnya, filsafat ilmu membuat pendidikan memiliki landasan tentang manusia, tujuan belajar, serta hubungan antara guru, siswa, dan juga masyarakat. Poin yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Nah, agar pendidikan ini tidak hanya asal jalan saja. Dalam pendidikan banyak sekali metode atau strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, filsafat ilmu ini mengawasi apakah metode itu benar-benar ilmiah atau hanya kebiasaan tanpa dasar saja. Contohnya, misalkan jika seorang guru menerapkan metode baru, maka harus ada alasan logis dan bukti bahwa metode itu efektif. Dan poin yang ketiga ini yaitu menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan itu tadi bukan hanya pintar saja, tetapi juga harus bermakna, harus berkualitas. Nah, di sini ilmu pendidikan bukan sekedar soal nilai ujian, tetapi juga tentang moral, karakter, dan kemanusiaan. Disinilah filsafat ilmu berperan melalui nilai aksiologi atau nilai guna ilmu. Contohnya, pendidikan itu harus mengajarkan kejujuran, toleransi, dan kepedulian sosial, bukan hanya prestasi akademiknya saja. Selanjutnya, ada hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan itu sangat erat, karena keduanya saling memengaruhi dan saling menguatkan. Sederhananya itu seperti filsafat ilmu memberi dasar pemikiran bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan hasil pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Bentuk hubungan timbal baliknya itu seperti ini. Filsafat ilmu memberi landasan, arah, dan nilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menerapkan, menguji, dan mengembangkan filsafat ilmu dalam praktik. Jadi, hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan itu adalah hubungan antara pemikiran dan pelaksanaan. Oke, filsafat ilmu itu sering disebut sebagai pisau analis dalam dunia pendidikan karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam dari tiga sisi utama. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ibaratnya pisau yang tajam, filsafat ilmu membantu kita tidak hanya melihat masalah pendidikan di permukaan saja, tetapi juga sampai ke akar persoalannya. Nah, mengapa sih disebut pisau analis? Karena filsafat ilmu itu mampu mengupas hakikat masalah yang disebut dengan ontologi, terus mampu menguji cara penyelesaiannya yang disebut dengan epistemologi, dan dapat menilai tujuan serta manfaatnya yang disebut dengan aksiologi. Jadi, setiap persoalan pendidikan bisa dianalisis lebih tajam lagi, lebih menyeluruh lagi, dan tidak sekedar mencari solusi cepatnya saja. Contoh sederhananya seperti siswa kurang disiplin. Apa makna dari ontologinya? Yaitu, apa makna disiplin dalam pendidikan? Epistemologi menjawab, metode apa yang tepat untuk menanamkan disiplin? Dan aksiologi memberikan pertanyaan, mengapa disiplin penting bagi masa depan siswa? Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan pada filsafat ilmu dalam pendidikan. Nah, filsafat dalam pendidikan itu bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar terlihat dalam kebijakannya, kurikulum, dan kegiatan belajar sehari-hari. Filsafat ilmu membantu pendidikan punya arah yang jelas, apa tujuan pendidikan, bagaimana cara mencapainya, dan nilai apa yang harus dibangun. Nah, kurikulum ini lahir dari pemikiran bahwa setiap siswa memiliki potensi, kebutuhan, dan cara belajar yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan pada kurikulum. Kurikulum ini merupakan rancangan isi pendidikan sehingga sangat dipengaruhi oleh filsafat ilmu. Contohnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Itu tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga nilai kebangsaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Oke, pada slide terakhir ini ada contoh penerapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini ada pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut juga dengan PBL, Problem Based Learning, untuk mengasah epistemologi pada siswa. Nah, di sini contohnya, misal, siswa diminta memecahkan masalah sampah di lingkungan sekolah. Pada analisis ketiga filsafat itu, yang pertama dari ontologi sendiri, mereka akan belajar memahami sebagai proses realitas kehidupan. Pada epistemologinya, pengetahuan diperoleh melalui penyelidikan, diskusi, dan pengalaman langsung. Untuk aksiologinya, ilmu digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Yang keduanya ada pengembangan karakter dan nilai moral sebagai aspek aksiologi. Jadi, misalkan contoh sederhananya pada saat di sekolah, siswa pasif saat pelajaran bahasa Indonesia. Nah, penerapan filsafatnya itu seperti guru meninjau hakikatnya belajar, itu ontologi. Kalau mengganti metode ceramah dengan diskusi dan praktik menulis, itu adalah epistemologi. Yang terakhir, menanamkan keberanian, berpendapat, dan empati, itu termasuk ke aspek aksiologinya. Dan yang terakhir, penggunaan metode ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau dalam pembelajaran, metode ilmiahnya itu harus kita pakai. Jadi penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat sangat nyata dari kebijakannya, bagaimana menentukan arah pendidikan, dari kurikulumnya, memilih isi dan tujuannya seperti apa, dari pembelajarannya menentukan metode, apakah menggunakan metode ilmiah, menggunakan metode PBL, menggunakan metode lain-lain, dan terus terakhir ada evaluasi. Itu juga penting untuk menilai secara adil dan bermakna pada siswa. Oke, jadi filsafat ilmu itu membantu pendidikan tidak hanya berasal dari awalnya aja, asalnya di mana, tetapi berdasarkan pemikiran yang jelas, caranya juga yang tepat.
Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pemahaman yang masih belum tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.